Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, ini kalau pakai HDMI nggak kompatibel ya, minta yang lama, jadi minta yang jadul. Tidak apa-apa, tiada rotan untuk Jepang menjadi. Kita bicara tentang pilar-pilar kebangkitan Islam jilid 5 penutup yang terakhir. Pembahasannya atau judulnya An-Nahdlatul Harokiyah. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Kalau Nahdlatul Harokiyah kebangkitan gerakan dakwah. Jadi peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari gerakan dakwah. Ada buku khusus yang bicara tentang ini. Kalau terjemahan Indonesianya itu Manhaj Harafi, ditulis oleh Syekh Munir Al-Khatban. Judul aslinya itu Al-Manhajul Harokiyatu li Sunnatin Nabawiyah. Jadi Syekh Munir Al-Khatban itu menulis sirah Nabi, tapi dipilih yang berkaitan dengan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi sirah Nabi itu macam-macam para jamaah sekalian, bergantung para penulisnya dari sudut pandang apa. Misalnya kalau sirah Nabi secara umum, yang terbaik itu adalah lomba penulisan sejarah Nabi tingkat dunia yang dilakukan oleh organisasi Islam OKI. Juara satunya itu Al-Mubarakfuri, orang India. Kemudian dibukukan menjadi sirah Nabi yang satu jilid, itu bagus sekali. Ada lagi yang pendekatan politik, namanya Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Said Hawa. Jadi menulis sejarah tapi pendekatan politik dan kekuasaannya. Ada juga orang sekuler yang menulis, namanya Haikal. Dulu populer sekali. Dulu kita kenal sejarah Nabi itu hanya bukunya Muhammad Haikal. Kalau di Indonesia itu ya orang sekuler itu nama lain yang berkembang, yang tokohnya Nuril Abdallah itu Islam ya, jaringan Islam liberal. Di Timur Tengah juga ada, jangan dikira. Di Mesir itu orang-orang sekuler juga banyak. Ya, contohnya Haikal itu. Dan banyak lagi. Ada orang kafir juga menulis sejarah Nabi. Namanya Annie Mary Simon, perempuan hafal Quran, orang Jerman.
Bukunya diterjemahkan oleh penerbit Mizan, judulnya Dan Muhammad Adalah Utusan Allah. Jadi terserah memilih yang mana. Cuman buku Al-Haraqiyatu Al-Manhajul Haraqiyatu di Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Abdul Munir Ghotban itu diterjemahkan Manhaj Haraqi, ada 2 jilid, tapi sudah lengkap. Ini dikaji teman-teman aktivis 10 tahun yang lalu, sehingga melahirkan Partai Keadilan Sejahtera dan seterusnya. Buku-buku ini yang dikaji, makanya mereka jadi militan gitu ya. Buku Ar-Rasul, buku Al-Islam karangan Said Hawa pada zaman Orde Baru tidak bisa masuk ke Indonesia, apalagi diterjemahkan. Sekarang sudah ada terjemahnya semua. Yang mengkaji Al-Islam itu Ustadz Khalid Abu Bakar dan tahu ya, itu yang dikaji. Makanya penampilannya juga agak sangar begitu, sehingga membangun militansi anak-anak muda di kampus-kampus pada waktu itu. Jadi orang kampus pertama yang membangun militansi itu namanya Ustadz Khalid Abu Bakar, itu belum ada yang lain waktu itu. Saya sekali-sekali ikut itu aneh, untuk mahasiswa YIN kok ngaji begituan. Bahkan ketika saya menikah, beliau yang menikahkan saya. Jadi saya itu yang militan istrinya. Cuma nggak ketolong gitu ya. Baik, karena nggak bisa ya saya bacakan. Kebangkitan Gerakan Dakwah. Ini karena narasi dari kitab ya, saya baca, saya perjelas sisi-sisi pentingnya. Kebangkitan umat Islam mustahil akan terwujud tanpa diawali oleh kebangkitan gerakan dakwah. Bisa dipahami. Di antara indikator keberhasilan gerakan dakwah itu ada 2. Yang pertama, terwujudnya takbiyah afakiyah di Panganoto. Takbiyah afakiyah yaitu mobilitas horizontal. Nanti ada penjelasan. Apa itu takbiyah afakiyah? Mobilitas horizontal. Dan takbiyah amudiyah, mobilitas vertikal. Ini semacam ketan yang ada kelapanya begitu, kemudian ada sambelnya. Baik. Takbiyah afakiyah atau mobilitas horizontal itu adalah bergulirnya dakwah kultural. Jadi kita itu kadang-kadang kena stigma, nggak suka dengan terminologi dakwah kultural karena ada persepsi yang negatif. Dakwah kultural itu dianggap jumud, merespon kearifan lokal, kemusyrikan dan seterusnya. Jadi dakwah kultural tidak seperti itu maknanya, yakni terjadinya penyebaran oleh para pengemban dakwah ke berbagai lapisan masyarakat supaya dia menerima al-Islam ini sebagai pedoman hidupnya. Dakwah kultural itu begini para jamaah sekalian. Dakwah kultural itu dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama ke penjuru dunia tanpa konfrontasi fisik, sehingga memang kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu tidak dipersoalkan. Zaman Nabi juga begitu. Jadi ada adat jahiliyah yang baik dipertahankan,
Pakaian orang Arab itu adat jahiliyah sebetulnya. Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, pakaiannya juga seperti itu orang Arab, itu budaya Arab. Sehingga ketika sholat pun pakai pakaian itu. Padahal pakaian itu juga dipakai orang-orang sebelum Islam. Nah, ketika para dai sampai ke Indonesia, contoh konkretnya, ini kita memang kita itu kan tidak suka dengan istilah wali songo gitu ya, sebagian kita ya. Karena wali songo ditangkap oleh masyarakat Indonesia makamnya tidak produk nilai perjuangannya. Orang yang paling fasih hari ini bicara wali songo ada 2 orang. Yang pertama Pak Jazir dari Jogokarian, yang kedua Ustadz Salim Afillah. Bahkan dia menulis, kalau nggak salah, jadi disertasi atau buku tebal, tapi belum selesai, tentang wali songo. Kalau kita mendengar dia yang bicara, kita akan cinta kepada wali songo itu. Karena kita memandang wali songo itu orang naik bis dari Bungkul, Sunan Ampel sampai Jawa Barat, pulang hanya ke makam, sehingga kita tidak begitu menyukai terminologi wali songo itu. Dan masyarakat Indonesia memperlakukan wali songo tidak aspek sejarah dakwanya, tapi makamnya ini persoalan. Saya 3 hari pelatihan di Jogokarian, judulnya membangun destinasi wisata berbasis masjid. Nah, ternyata dari aspek itu ya, termasuk makam itu destinasi wisata kan? Dan itu besar kan? Makanya kalau perlu masjid dibangun makam yang bagus dan nanti bisa pemasukan. Dan kayaknya nggak serius. Jadi makam makanya menjadi destinasi wisata yang luar biasa di Indonesia. Nah, coba nanti kita objektif mencari literatur lah, supaya kita tidak salah persepsi. Sebetulnya ini pejuang dakwah, tapi di hadapan kita menjadi jumut karena kita mensikapinya dari aspek makamnya itu. Saya pernah terpaksa ikut mertua pengantin baru itu. Rumput menanggal itu kan lingkungan Nahdiyin, Ansip. Jadi saya baru pengantin baru, diajak mertua saya wali 5. Aku ya kaget mah. Gak melok tuh dipecat jadi menang. Kalau seperti ini saya terpaksa ikut. Dan itu juga bagi teman-teman itu juga bisnis juga, bisnya laku, kemudian bayar 100 sebagai 20 tiap orang juga. Sebenarnya betul destinasi wisata termasuk ekonomi, peningkatan ekonomi non migas kira-kira. Jadi itu tabia afakia, mobilitas horizontal. Jadi dakwah kultural. Memang aspek sosiologi masyarakat Indonesia itu Islam masuk lebih efektif dengan model dakwah kultural, tidak konfrontasi, artinya tidak perang, tidak ada sejarah dakwah perang di Indonesia. Itu dakwah kultural. Makanya ada islamisasi wayang kulit, itu indah sekali kan kita baca sejarahnya. Makanya saya kebetulan belajar 6 tahun di pesantren Nahdiyin ya. Saya paham sejarah Aswaja. Legitimasi kenapa ada tahlil misalnya, saya tunjukkan. Dulu para jamaah sekalian, kalau ada orang mati zaman animisme, dinamisme sebelum Islam datang ke Indonesia, ada orang mati itu ada pesta miras 7 hari 7 malam di rumah orang yang sahibul musibah yang ditinggal.
Kalau orang kaya itu bisa nyembelih sapi tiap hari untuk menjamu orang yang datang, miras, bahkan berzina di tempat itu. Itu sejarah itu pernah terjadi di Jawa ini. Kemudian para wali datang. Coba kalau sampai nanti kesimpulannya apa dari kisah ini. Para wali datang melihat kehidupan yang luar biasa seperti itu, moralitas masyarakatnya. Ini gimana merubahnya ini? Tidak dengan dipenggal kepalanya, kemusyrikan yang masif ini, tapi kemudian 7 harinya dibiarkan sebagai kearifan lokal. Kemudian kita menyebut bid'ah dhalalah itu kesimpulan terakhir. Kemudian 7 hari ini diisi dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Mirasnya, pestanya hilang, diganti dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, mendoakan mayit yang meninggal, keluarga yang meninggal, tapi 7 harinya dibiarkan. Sehingga tahlilan itu 7 hari 7 malam. Kira-kira mana yang salah? Semua salah, Pak. Gitu jawaban kita. Cuma dari pendekatan sosiologis, bukan dari pendekatan tauhid lah begitu. Itu mendingan dari pendekatan sosiologis ya. Itu mendingan sudah tidak ada miras, tidak ada zina 7 hari 7 malam itu, dan tidak ada kemungkaran di situ. Orang membaca kalimat thayyibah, tapi 7 harinya dibiarkan. Itu diceritakan pada santri, pada sekolah-sekolah yang berbasis nanti tentang sejarah untuk melegitimasi itu. Nah, kemudian itu mungkin tidak tuntas sampai menghapus 7 harinya. Mungkin ya, belum tuntas, para wali sudah mati, ya, ini tinggalannya seperti ini. Ya, ini nggak usah dipersoalkan. Ketika mertua saya meninggal, itu malah ditambah 7 hari, ditambah 2 hari lagi bonus sekarang. Yang kedua, para jamaah sekalian, tarbiyah kamu dia ini penting, dan kita tidak punya peran, kecil sekali peran kita di sini, yaitu dakwah struktural. Ini bukan struktural hablum minannas, hablum minal, bukan itu konteksnya. Tapi dakwah struktural itu adalah dakwah yang dilakukan untuk mengisi lembaga-lembaga formal, pusat-pusat kekuasaan, agar mereka melakukan penegakan dakwah di level-level kekuasaan itu. Saya kasih contoh. Mestinya di level DPR itu ada tokoh-tokoh Islam, sehingga ketika memutuskan itu tidak bertentangan dengan, tapi berapa yang pengaruh Islam sekuat apa di DPR, di kabinet Indonesia Bersatu, berapa kekuatan Islam untuk di kementerian, di level angkatan darat, di level angkatan laut, di level BRIMOB. Saya kemarin pun baju BRIMOB, sangat BRIMOB. Masjidnya lumayan, tapi dari warganya nggak banyak yang jumatan. Yang jumatan orang kampung. Terus aku menyiapkan materi yang hubungannya dengan BRIMOB aja. Ya nakut-nakutin rokok, karena dia penjual rokok. Kebanyakan jumatan orang kampung. Jadi salah alamat. Nah, ini dakwah struktural ini, generasi kita itu harus diposisikan pada pos-pos itu. Dan sekarang yang memikirkan itu orang non-muslim. Bagaimana Menteri Ekonomi kita yang megang,
Banyak menteri agama kayak orang sing alumni biar merusak agama. Menteri pendidikan harus kayak orang sing gojek yang merusak pendidikan. Iya kan? Lah pos-pos penting yang menentukan kebijakan negara itu dipegang oleh mereka semua. Itu berarti ada, kalau saya ngomong kegagalan terlalu ekstrim, ada belum berhasilnya dakwah Islam menyentuh takbiyah al-amudiyah. Dakwah kita belum berhasil menyentuh dakwah struktural yang menentukan pusat-pusat kebijakan di negeri ini agar mereka sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Coba Pak, sampai muakal nggak delok Erick Thohir pakai kopiah, pakai serban, di sepanjang ditulis muda, cerdas, berakhlak mulia. Ya aku delok rasanya. Kemudian dibawa oleh gosipul keliling ke Habib-habib kiai-kiai di Pasuruan. Kemudian ditulis calon presiden 1924. Loh, belum apa-apa loh sudah. Itu artinya kan kita kalah setat di dalam membangun citra pemimpin masa depan. Itu namanya dakwah atau takbiyah al-amudiyah tadi. Jadi kita berpikir tentang struktural. Atau gambarnya begini, mestinya mulai RT, RW itu kita sudah bersaing, kita yang pegang. Saya tunjukkan dampak. Ini RW dasarnya. Saya itu di Masjid Citra Harmoni sejak awal jabatannya tapi dibuat-buat. Jadi ketua Dewan Syariah Masjid Citra Harmoni itu enggak ono, mungkin takmir sing ono dusunan ini. Saking aku yang digegekno. Tapi strategis. Apa kebijakannya? Ini Dewan Syariah ini menentukan abang birunya ibadah di Masjid Citra. Orangnya kan orang Citra Harmoni itu dijadikan takbir nggak ada yang mau, 1001 yang mau, sehingga begitu ada orang seperti saya, mereka bersyukur, tertolong. Contoh bahwa ibadah ini terawihnya bagaimana, Jumatnya bagaimana, itu yang menentukan Dewan Syariah. Sampai ada klausul ibadah yang ada khilafiyahnya tidak boleh dilakukan di masjid kecuali di rumah masing-masing. Contoh tahlilan tak boleh di masjid karena khilafiyah. Harus di rumah masing-masing boleh, nggak ada larangan. Akhirnya pindah dari rumah ke rumah tetap ada, tapi tidak di masjid. Dan berhasil itu Dewan Syariah. Aku akhirnya ada gelombang takmirnya anak muda, namanya Abu Hanifah, pengusaha ekspor ikan ke Jepang, kaya-kaya, tapi masih muda, umurnya di bawah saya 7 tahun, mulai tidak disungkani anak muda. Pertama bagaimana Yasin Tahlil minta izin pinjam tempat di masjid. Saya sudah tidak di Dewan Syariah karena anak-anak muda ini pengen ideal, anak-anak muda akhirnya nggak mampu Pak menolak. Wis kalau saya disukani, itu pentingnya. Yang kedua, bertahun-tahun itu di Citra Harmoni itu kalau 17 Agustus mewah Pak, dibiayai oleh developer Pak. Jadi resepsi malam 17-an itu luar biasa. 8 tahun kan enggak 9 tahun berturut-turut yang doa itu saya. Mesti akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya yang berdoa. Yang disangoni doa itu, bayangkan doa. Ya akeh ngono sampeyan sebenarnya. Citraan. Waktu yang gawe jas.
Padahal ceramah ini nggak tahu nggak ijazah. Doa. Akhirnya apa? 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu RW-nya itu ganti. RW meninggal, naik wakil RW-nya orang Nasrani, itu langsung Pak, tanpa babi bubang, nggak ada yang disungkani, yang berdoa giliran Pak. Kalau kemarin dari masjid, sekarang dari gereja. Bayangkan RW gitu Pak. Lalu RW ini tabiat al-amdiyah itu. Bayangkan kalau ini RI 1 yang tadinya dia masih mendengar kiai, yang tadinya masjid menjadi basis spiritual masyarakat, kemudian nggak kenal, bukan RW, gubernur lah, bupati lah, ya habis Pak. Makanya ini penting kita membangun dakwah struktural ini agar anak-anak kita itu mindsetnya nanti jadi pemimpin, jangan jadi kuli, jadi pemimpin untuk membangun Islam di masa yang akan datang. Mungkin bapak-bapak yang menangi Orde Baru masih ingat. Jadi zaman Orde Baru itu Pak, kalau orang Nasrani jadi menteri, itu menterinya digunakan betul untuk gereja. Menteri Keuangan. Itu kalau sampai masih ingat. Tapi kalau Islam yang jadi pejabat, efek kepada agama itu kecil. Beda dengan mereka. Belum mumpung kuasa itu luar biasa. Saya masih ingat orang baik ya, namanya Dr. Muslimin Nasution, Menteri Kehutanan, orang Ijmi. Saya tahu itu orang baik. Saya melaksanakan proyeknya Yai Supri Gombong untuk pesantren di luar. Kan pesantren ada 2. Ada Robito, pesantren itu yang kelompok pesantren NU, ada organisasinya. Ini yang non itu ada organisasinya. Yaitu dapat proyek dari pemerintah di Naker, karena waktu itu dirjennya Pak Din Samsudin, orang Muhammadiyah itu, nawari proyek kepada Pak Muslimin yang datang. Pesantrennya ditawari begini, mumpung saya jadi menteri Pak Yai, apa yang diinginkan Romo? Pak Muslimin Nasution menawarkan HPH. HPH itu kan Cino KB yang punya hutan itu Pak. Jadi setiap pesantren ditawari kira-kira 10 hektar HPH, agar ini dikelola pesantren untuk menjadi sumber dana bagi pesantren. Apa Pak yang terjadi? 100 pesantren itu menolak dikasih HPH. Yang diingat kami ini jalur mentahnya Pak. Jadi memang kita tidak pantas mengelola itu. Itu saya di depan saya ngomongnya, saya pelaksana proyek. Gak ada yang mampu, gak ada yang mau. Jadi dikai fasilitas untuk mengelola hutan. Apakah di hutan itu ditanamnya 4? Boleh, 10 hektar. Tapi semua menolak dari mentahnya yang praktis, gampang, lupa duit dari negara. Ya itu, kira-kira bisa terus tambah sumpah apa yang cerita. Mengerikan. Baik. Dakwah harus mengisi setiap ruang sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwarnai oleh nilai-nilai al-Islam atau nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, dakwah harus hadir di masjid, jelas harus hadir di masjid. Maka masjid itu kalau nggak ada dakwah berubah jadi kuburan. Makanya MH itu kalau mengkritik Yayan Surabaya, kuburan Sunan Ampel Surabaya waktu itu Orde Baru, karena nggak ada yang demo di Surabaya. Jogja sudah demo, Bandung sudah demo, Jakarta sudah demo terhadap kebijakan pemerintah. Surabaya yang main, maka disebut kuburan Sunan Ampel. Saya masih ingat, saya mahasiswa
Kritiknya begitu. Jadi hadir di masjid, harus hadir di pemukiman-pemukiman, perumahan-perumahan. Yang sekarang sudah luar biasa, perumahan-perumahan masjidnya bagus-bagus dan dakwahnya jalan. Di pasar, ya apa dakwah di pasar? Ya apa Pak dakwah di pasar? Ternyata yang menangkap ada biro perjalanan umroh dan haji menangkap tukang-tukang sayur itu disuruh nyicil nabung, nanti hadir di pengajiannya nanti terus jadi umroh. Jadi motifnya itu umroh, tapi dia menangkap kegiatan-kegiatan orang di pasar, ibu-ibu jual kangkung, jual terong, kumpul dalam pengajian. Ini bagus sekali. Sekolah, nah kalau sekolah Islam nggak soal, kalau sekolah negeri ini kan perlu ada dakwah. Kampus itu kan nggak ada Pak pelajaran agama. Mungkin semester 1 ada 2 SKS pelajaran agama. Selebihnya 4 tahun nggak ada pelajaran agama. Karena kurikulumnya memang tidak ada ajaran agama. Maka ada dakwah kampus, lembaga dakwah kampus sudah jalan itu LDK. Kemudian di situ ada organisasi ekstra kampus, ada HMI, ada PMI, ada kami loh, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia. Underbunya PKS itu kami, tapi yang mapan lebih dulu HMI, ada PMI. Di IAIN Surabaya itu ini persaingan HMI dan PMI sampai tingkat rektor. Makanya di Surabaya nggak ada ceritanya rektor itu HMI nggak sampai hari kiamat nggak bisa. Karena populasinya kuat. Sampai di Gunung Sidoarjo karena banyak mahasiswa Nadien sampai pendidikan bukan HMI, bukan IAIN, tapi PMI ada. Dan dipersilakan karena memang komunitasnya ada. Tapi tetap yang kuat ya. Jadi ada pertarungan di mahasiswa juga bertarung Pak. Nanti jadi dosen juga bertarung lagi untuk rebutan dekan, dan selalu kalah. Karena populasinya sedikit, tapi pinter-pinter. Jadi tapi pinter. Gak mau ceritanya Rehani jadi senat mahasiswa nggak ada ceritanya dia ini. Gak ada ceritanya jadi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Hanya sekali di jurusan tafsir hadis, ketua yang menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan hanya satu kali, namanya M. Qadiron Abdul Rahim. Hanya sekali terserta. Karena saya dekat dengan anaknya Kiai Anas Thohir Samsudin, tokoh NU, anaknya dekat sama saya, wanita. Cuma saya nggak jatuh cinta sama saya. Dekat saja. Jika saya dekat dengan PMI, pastikan aku menang. Loh ternyata ada duitnya Pak. Dikirim seminar ke Bandung, naik kereta eksekutif, saya bisnis ekonomi. Tidur di hotel, tidak saya pakai, saya tidur di masjid. Mulai batin kalau duit hanya senang. Bapakmu senang saya. Baik, saya lanjutkan. Di antara pedoman dan motivasi amalia dakwah adalah nas-nas berikut ini. Jadi ayat-ayat tentang dakwah. Ini juga yang dikutip oleh Abdul Munil Khotban di dalam bukunya Manhaj Haroki. Ini aktivis harus baca. Pertama, surat Fusilat, surat 54 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri jam 6 Pak, jangan khawatir. Kurang 10 menit. Duri oba ini ngaji. Bisa enggak ngomong. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapa yang lebih baik perkataannya? Qaulan mimman da'a ila Allah,
daripada orang yang menyeru kepada Allah. Ayat ini kalau dalam bahasa Arab itu Pak disebut istifham. Allah bertanya tetapi tidak perlu jawaban. Sehingga ayat ini maknanya siapa yang lebih baik perkataannya. Artinya orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang berdakwah. Mulia sekali Pak dakwah itu. Mimman da'a ilallah wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya saya adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang saya maksud dakwah itu begini Pak. Orang yang paling mulia di sisi Allah, pilihan Allah adalah orang yang berdakwah. Nah dakwah itu semua unsur dakwah, bukan ustadznya saja. Orang yang menyiapkan meja ini unsur dakwah. Orang yang menyiapkan mic ini, orang yang nanti beli kabel ganti jadi kena LCD-nya karena ini tidak kena, itu masuk unsur dakwah. Termasuk orang yang menyiapkan minum hangat maupun dingin, itu unsur. Lebih-lebih orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan sampai titik minim itu dibahas oleh Nabi. Sampai titik yang paling minim. Nabi mengatakan kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Dakwah. Kalau tidak bisa, au muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Kalau tidak bisa belajar, au mustami'an, mendengarkan. Sampai ini muta'aliman apa mustami'ah posisi? Nah, mustami'ah. Kelas 3. Kul aliman mengajar, au muta'aliman belajar. Kalau belajar itu minimal bawa catatan. Tapi enggak apa-apa belajar. Au mustami'ah mendengarkan. Ini mulia semua. Sampai tiga-tiganya nggak bisa, Rasulullah masih memberikan yang keempat, al-muhibbah. Jadilah orang yang senang dengan dakwah. Wala khamisah, jangan jadi yang kelima. Batu beliku, kamu akan sesat. Yang kelima itu tidak setuju pengajian, menghalangi pengajian, membubarkan pengajian, memperkusi ustadz kiai ulama, itu khamisah. Jangan sampai termasuk beruntung Pak, tidak masuk yang nomor 5. Tapi kadang-kadang nomor 3 sampai nomor 4. Ya setuju tapi ya mau boleh balik sholat subuh. Ya setuju pengajian tapi gak melok. Lumayan daripada yang kelima. Ya kalau bisa ya. Makanya saya ini prihatin. Jadi ada takmir Wisma Mukti itu Pak Pak Sugeng namanya. Itu suatu kali khotibnya nggak datang. Akhirnya seluruh takmir nggak ada yang mampu mengganti. Nggak ada. Masjid besar lumayan. Akhirnya dia mengumumkan, bagi para jamaah yang sakit khutbah monggo khotib tidak datang monggo. Nggak ada berani angkat tangan. Akhirnya ketok wong Arab dirungi bangir bisa kira-kira. Kayak dulu ini kisah nyata. Hanya di-share Pak, pun sampai mau share ngatek di mimbar. Akhirnya dia tidak bisa khutbah. Ada dipaksa susah. Ya kira ngompol ya nanti. Itu Pak, syarat rukunnya tidak terpenuhi semua. Hanya dia menyesal, sangat menyesal. Dia merasa gagal menjadi takmir masjid. Lalu saya tawarkan, Pak, minimal dari unsur takmir ini pengurus 30 tujuan.
Ya minimal itu di 61. Itu yang apa? Di situ ada dokter Kuncoro namanya, punya film bagus sekali dibaca, namanya The Alien Establishment. Itu tarifnya 250 per orang semua. Saya pakai nanti untuk pelatihan khotib untuk pemula sehari semalam. Nanti mulai bisa khotbah. Lho kok iso? Iso. Pokoknya nganut aku iso. Jadi nek sampai melong, tapi nek kene akeh ya sing bisa terasa. Anak-anak sampai ikut ngomong. Jadi datang itu dia ngerti syarat rukunnya khutbah, kemudian tafsir Al-Quran, minimal dia bisa mengimami surat Sabitis sama surat berikutnya Halakaka ya, minimal itu boleh. Tapi per 5 anak ini nanti dipegang Ustaz untuk bisa mulai pembukaan sesi 1 pembukaan kok, sesi 2 pembuat kontennya, sesi 3 bagaimana doanya, dan terus itu orang yang mikir ini. Hanya aku tak sih mikir udah kuat dong. Terus tua ya, kepala 5. Tapi saya prihatin. Misalnya Gunung Sari Indah ini, masjid ini minimal punya 10 cadangan Pak, yang bisa khutbah. Saya itu kadang-kadang cara saya untuk mengkader anak-anak itu, saya sengaja pura-pura tak terima. Ini tadi Ustadz Supriyadi namanya di Al-Kohar sana. Lama aja ini aku bawaannya mereka ke Gunung Sari, mereka takut di Senennya, kamu yang di sana jogging. Kadang-kadang saya datang ke masjid yang kecil gitu, Pak, aku titip ya kaderku sebulan siji, kalau saya disangoni, aku sih nyangoni. Padahal tidak sangoni. Saya mengkader, mesti ditelepon, ikut baik kamu enak Pak, sing sampean kirim itu. Nanti bacaannya mencolok-mencolok, dungane gak bawa tek, keliru sisa dungane, mesti dilakukan gitu kan. Rasanya tuh ya iya wong ini aku kayak kirim hari pertama. Kerja gak mau, oh gitu dah Pak. Ya nanti saya evaluasi Pak. Mohon maaf ya. Besok-besok saya ini nanti kita kerja. Gak lupa aja. Kon gak ngerti program itu kon ini. Aku di dalam rangka mendidik anak-anak saya sekarang punya 10. Subhanallah. 10 orang. Salah satunya yang sudah jadi pernah ke situ Ruman Nasruddin. Itu dari Kotor pernah ke Arab, tapi nggak bisa. Sampai kakaknya menitipkan ke saya, Pak Jina, adik Gus, tak kirim bacaannya enak sampai harus buka. Itu ngerasa masuk ceramah di mana-mana sampai saya ibu Joni dan Ustaz saya juga di kawan pesta mana jurusan laki-laki semua. Loh Pak, saya ini terus terang, saya lebih memilih membuat kader itu daripada saya ceramah. Wis bener aku ceramah, wis 30 tahun. Wis tuwek wis bener. Nanti anak-anak itu yang melanjutkan minimal saya itu gaji pratama pahalanya setiap dia datang. Tapi saya peseni betul, ojo karena amplop, teman. Sebagai filosofi dakwah itu seperti petani yang mencangkul. Ini fatwa Ustadz Juwada Bahri, DDI Pusat. Saya pegang petani. Pendakwah itu filosofinya adalah petani yang tiap pagi mencangkul. Niatnya dari rumah itu mencangkul loh petani loh. Masa niat enggak gaidasi? Niat mencangkul tiap pagi. Tatkala dia mencangkul, tiba-tiba muncul belut, gede belutnya. Boleh nggak diambil belutnya ini? Boleh, halal, ya kan? Barang belutnya dinikmati, begitu lezat, begitu enak. Besok pagi jangan lupa niat dia boleh belut. Ini sih Pak. Ya ini tikungan tajam dah itu di sini.
Apakah niat mencangkut, niat golek bentuk, maka dia tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali bentuk. Itu saya tanamkan pada 10 orang. Hati-hati. Yang kedua saya tanamkan, kalau hanya knowledge ilmu Anda Al-Quran, Al-Hadis yang Anda sampaikan, mereka lebih bagus dari di Google, lebih bagus dari Anda di YouTube, lebih bagus dari Anda. Tapi kalau yang Anda bawa itu keikhlasan Anda menyampaikan takdir, itu tidak ada di YouTube, tidak ada di Google. Istighfar membekas. Jadi gak gampang juga, belum. Jadi setiap Selasa kumpul di rumah saya, pakai kopi. Kopi ini juga kopi top, kopi gayo, bukan kapal api, apalagi digunting. Tapi ngopi kita evaluasi di mana kerjasama dengan DDSF di bulan suci Ramadan. DDSF itu ngirim dai-dai, daiku jadwal mas 10 orang ini penuh Ramadan itu. Hari raya mereka bisa berhari raya dari DDSF sekali datang 300.000, dikasih baju, dikasih kostum. Enak LAP ya. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, 2 ayat saja. Surat Yusuf, kurang 1 menit. Ayat 208. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi jalanku ini jalan dakwah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini Pak yang terakhir. Intinya begini Pak. Dakwah ini harus tetap berdiri walaupun langit jatuh, karena ini merupakan pilar. Gak bisa peradaban itu bangkit tanpa pilar dakwah. Masjid ini gak bisa berdiri tanpa tiang. Jadi kalau dakwah itu sudah runtuh, maka runtuhlah peradaban Islam. Oleh karena itu kesadaran kita kalau perlu membuat peta dakwah baru, data jamaah itu direview ulang, mana yang aktif betul, mana yang belum aktif, kemudian dikelola dengan benar. Yang kedua, kita harus punya kader-kader baru, anak-anak kita itu. Anak-anak kita kadernya itu bukan orang lain. Jangan mengharap orang lain. Anak-anak kita. Dan ini memang ujiannya luar biasa Pak, membangun kader. Saya alami. Saya sejak awal menikah ingin punya anak laki-laki satu. Pertama laki-laki. Tidak dikasih laki Pak oleh Allah. Saya bersyukur. Minta yang kedua laki-laki, tidak dikasih perempuan namanya. Berdoa terus yang ketiga perempuan mana? Lalu saya Allah kira saya. Lalu saya membaca kitab Pak, namanya Nahjul Balaghah. Itu kumpulan fatwanya Sayyidina Ali. Saya temukan narasi begini. Kalau doa saya diterima oleh Allah, saya bahagia. Tapi kalau doa saya tidak diterima oleh Allah, saya lebih berbahagia. Ternyata terusannya begini. Karena yang pertama tadi adalah keinginan saya pribadi. Tapi yang kedua tadi adalah keinginan Allah. Aku langsung selam. Berarti terlalu keinginan Gusti Allah. Tapi saya tetap berdoa, ya Allah, anak laki-laki ya Allah. Siapa yang melanjutkan perjuangan saya ya Allah? Terus dikasih Pak yang keempat. Itu diuji lagi Pak. Subhanallah. Siapa bilang anak laki-laki lebih gampang, lebih sulit menurut saya. Wasilahnya harus mondok supaya jadi
pewaris bapaknya ini. Saya taruh di gontor. 2 tahun tempel, dipindah ke gontor Banyuwangi. 2 tahun lagi nggak kuat, dibully temannya 3 bulan berturut-turut. Sampai nggak kuat gitu. Tapi nggak mau bilang. Tahu-tahu sudah bengkak-bengkak. Akhirnya, kamu gimana ini? Gak sekolah, gak mau, gak mondok. Tapi akhirnya saya ajak ke perenduan yang programnya sama dengan gontor. Kebetulan kiainya itu Miumi Jawa Timur. Saya ikut pengurus Miumi, ketemu. Langsung diseret, sini kamu. Wis di sini, tinggal Pak. Di sini sama saya. Anak saya tolong. Akhirnya subhanallah Pak, di perenduan kerasan. Di perenduan saya tidak menyatakan katut temannya. Anakku sing tak salah. Kabur Pak. Nonton bola di Gelora Bung Tomo. Suka bola di kantor itu pemain bola ya. Kok iso kartu arek 5 Pak keluar dari Sumenep ke Gelora Bung Tomo nonton bola. Pulang ketangkep, saya dipanggil oleh kiainya langsung. Wis gak sungkan walaupun ini aturan di sini Pak Kodiron. Si Ois ini pilihannya hanya 2. Yang pertama, boyong dari pondok, tapi tak kasih surat ini. Tidak saya tunjukkan kesalahan. Satu. Yang kedua, balik ke pondok, tapi tidak naik 1 kali. Pilihan berat. Sementara sampai bawa pulang seminggu, sampai berpikir keputusannya. Nangis Pak, gak ngomong plus. Mulai Sumenep sampai rumah air mata bercucuran. Uminya guguk di mobil, mangan garam nang warung gak gelem. Bayangkan, ya anakmu nangis seminggu di rumah, dia bersimpuh di pangkuan saya, menangis minta maaf. Saya bikin malu api. Jangan bicara bikin malunya, putuskan ke depan kamu seperti apa. Tak ajak nyombong. Gak sekolah silakan, boleh. Pindah silakan, boleh. Balik nang pondok silakan. Nangis deh. Akhirnya dia mbak-mbaknya itu agak bijaksana 3 orang. Dilus-lus, diomong. Keputusannya balik dengan rasa malu. Rasa malu banget. Dia kalau ketemu temannya di kamarnya, yang kemarin teman yang kemarin nggak boleh, harus kumpulan di kelas. Dan itu ada stigma. Ini sih nggak munggah, malu ya. 1 bulan malu, 2 bulan masih. Akhirnya subhanallah Pak, tahun kemarin lulus dengan nilai yang sempurna karena rasa malu tadi. Nah, sekarang pengabdian di pesantren Al-Tirqasi ini. Saya menguatkan batin saya, tidak boleh putus asa, tidak boleh putus asa. Terus, nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, kita nggak tahu. Terus, mulai jalur tukono sepeda motor Pak, saya pengabdian. Di tukono sing api gak gelem, jalur sing CP, prang. Regane 11 juta. Lu tak tukono sing api gak sing iki alasannya padahal senang. Akhirnya digawe nang pacet sering mogok gak kuat munggah. Mulai veterane ganti iki gak pakai kuat iki apa. Itu Pak coba. Artinya kisah saya itu bagi saya pribadi bagian ujian betapa beratnya membangun kader. Makanya Nabi Adam juga gagal pada COVID. Nabi Nuh juga belum berhasil pada Kana. Itu ibrah, pelajaran agar kita sabar istiqomah sampai titik darah penghabisan bagaimana membangun kader.
Maka sampai dihukum dakwah. Ya, sampai kok keturun aku ngomong tidak begini itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Cukup jelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.